Assalamualaikum. Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Aku Ria, aku dari Lampung. Nah, saat ini aku berumur 27 tahun dan mau 28 tahun nih teman-teman. Nah, aku mau cerita tentang pengalaman aku program hamil. Ini pengalaman aja sih, sekedar sharing cerita gitu. Bukan untuk menggurui, bukan gimana-gimana, cuman buat cerita sharing gitu. Waktu itu aku nikah umur 23 tahun, itu udah mau ke 24 tahun. Nah, untuk suami aku dia umurnya 24 tahun, jadi kita itu cuma beda setengah tahun aja. Nah, kita tuh nikah pas kebenaran COVID guys, COVID. Sedih banget. Jadi itu ceritanya, aku itu udah cetak undangan. Nah, baru mau disebar itu ada pemberitahuan kalau nggak boleh ada keramaian gitu. Bayangin, siapa korban-korban yang sama kayak aku yang mau nikah udah nyiapin ABC tapi nggak jadi. Tapi alhamdulillahnya ya tetap bisa resepsi sekitar 3-4 bulan setelah itu kan, kayak ada longgar gitu ya. Jadi pas longgar langsung itu alhamdulillah lah ya, karena semua udah di booking, udah di DP, mereka nggak mau ambil lagi dah. Itu ceritanya udah lah ya. Nah, aku itu nikah tahun 2020. Nah, aku itu hamil setelah 7 bulan pernikahan. Nah, jadi untuk pertama menikah itu memang aku nggak yang menggebu-gebu mau langsung punya anak, tapi aku juga yang nggak nahan gitu, maksudnya nggak di KB atau nggak di pokoknya sedikasihnya aja gitu loh teman-teman. Udah berjalan namanya kita baru berumah tangga kan ya, santai, sebulan 2 bulan santai, 3 bulan 4 bulan santai, jojong lah ya gitu, dan belajar berumah tangga. Nah, kemudian kalau udah 5 bulan banyak yang nanya udah ngisi belum, 6 bulan udah ada yang ngisi belum, kayak hah gitu kan, kayak orang nanya di kuping itu rasanya sakit, padahal orang cuma nanya kan, tapi karena aku belum hamil aku baper dong. Jadi orang nanya itu kayak, ini orang sibuk amat sih ngurusin hidup gue, kayak ih ngapain gitu kan. Padahal cuma nanya tapi gue baper gitu kan. Cuman kayak oh iya juga ya, gue udah setengah tahun belum hamil gitu kan. Nah, tapi kan menurut gue ya, terus gue baca literasi di media sosial juga, kalau batas 1 tahun itu sangat wajar gitu kan, belum punya anak, karena namanya baru menikah nggak mungkin dong langsung jago kan, nggak mungkin. Cuma kan kuping udah panas gitu loh, udah gitu, udah panas kayak mana. Yaudah deh, aku berusaha nih hari-hari sebelumnya itu teman-teman ya, aku tuh dicekokin toge sama mama mertua, kata dia biar subur. Tapi aku tuh kayak aku tuh mensnya teratur gitu loh, bahkan 28 hari, nggak nyampe 30 hari, terus 28 hari, terus ya normal 6 hari 7 hari beres gitu. Tapi aku ngerasa aku subur gitu loh, tapi ya udahlah, dimakan aja lah ya gitu. Nah, udah kan, karena kuping udah mulai panas, kayak mungkin emang udah waktunya juga kali ya, jadi kayak aku berusaha aja gitu. Aku tuh mikir, aku ngerasa subur gitu ya, kenapa gitu. Tapi memang belum ada yang namanya program hamil, belum yang penting ngejalanin aja dulu gitu loh. Nah, sedari itu aku langsung laksanain program kehamilan. Aku cerita ke orang tua, kalau aku belum hamil. Terus suami aku tuh kerjanya capek. Nah, suami aku itu kerjanya itu sawmill, jadi gesek kayu teman-teman. Pada saat itu dia masih kerja di sawmill, pagi ke sore dia itu kerja. Kadang malamnya tuh lanjut kerja ini bawa mobil kesana kesini, karena dia kalau bilang kerja belum sepenuhnya kerja ya, masih kerja di rumah ayahnya gitu. Jadi capek banget lah gitu. Terus disaranin lah sama ibu aku,
Disaranin apa? Mungkin kata dia kendalanya di suami kamu terlalu capek, coba kamu kasih ini. Nah, aku kasih ramuan ke suami aku itu nih, susu putih kental manis, susu kental manis 1 saset, terus telur kampung ambil kuningnya aja 1, terus ini apa namanya, madu asli 2 sendok, sama lada bubuk itu ya seujung kuku lah gitu. Kalau yang bulat-bulat tuh mungkin 2-3 biji lah. Nah, itu semua dijadiin satu, terus diaduk terus diminum sama suami aku. Nah, itu dilaksanain selama seminggu sekali. Nah, tiap harinya suami aku kasih madu 2 sendok. Nah, madu 2 sendok yaitu suami aku aja sih, kok sedangkan aku nggak ngelakuin apapun, normal-normal aja, karena dugaannya suami aku kecapean. Nah, rutin itu ya, kataku tadi pakai telur seminggu sekali. Untuk yang madu aja setiap hari ya, bener-bener kelihatan perubahan, dalam artian dia jadi lebih prima ya, karena kan kandungan si telur dan si madu tadi kita bisa tahu ya dari internet dan sumber lain, itu bagus sekali untuk stamina. Jadi intensitas kita untuk berhubungan tuh lebih tinggi. Tapi aku tetap pakai program, misalnya pakai masa subur gitu loh. Jadi aku hitung kira-kira masa subur aku, jadi kita di masa subur itu, jadi kita berhubungan suami istri itu pas waktu masa subur, kira-kira 2 hari sekali atau seperti itu. Nah, itu ikhtiar yang aku lakuin. Selain itu aku baca-baca surat, baca-baca Al-Quran, minta doa gitu kan sama Allah. Nah, sebulan dari itu alhamdulillah aku tespek, telat halangan lah ya, dulu telat halangan. Itu tuh telatnya tuh baru ini 4 hari. Nah, sebelum telat itu aku tuh kayak penasaran loh, kayak aku hamil nggak ya, padahal belum telat, cuma kayak pengen banget kan. Jadi aku tes speed dong, belum ada apa-apanya. Nah, setelah 4 hari telat, aku itu kebenaran nggak pernah telat halangan, jadi kayak belum ada tanda-tanda lain dong, baru cuma telat doang, nggak ada mual, nggak ada apa, nggak ada. Nah, aku iseng kayak yaudahlah, tes speed harganya nggak mahal-mahal banget kan, aku jajal, coba garis dua gitu loh, kayak alhamdulillah banget gitu kan, syukur banget, kayak langsung ngasih tau suami, kayak ya namanya pengantin baru kan. Nah, kayak speechless lah gitu. Nah, itu pengalaman aku waktu program hamil. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi buat pasangan suami istri yang mungkin lagi program hamil atau baru menikah. Bisa dicoba kalau misalnya suami yang aktif bekerja gitu, pekerjaan dari pagi ke siang ke malam, mungkin mereka terlalu lelah, butuh asupan gizi gitu. Usaha lain bisa, mungkin coba cara aku mungkin berhasil. Nah, namanya kita mencoba ya, usaha, apa salahnya gitu kan. Aku kemarin nggak minum juga karena aku ngerasa aku subur, mens aku teratur, dan aku di rumah aja sih, nggak kerja apa-apa, cuman kerja rumah ya, sekedarnya namanya di rumah ya, belum punya anak lagi kan. Nah, jadi buat teman-teman mungkin itu bisa jadi referensi, atau teman-teman ada yang punya punya cerita yang sama, boleh share keluhan yang sama gitu kan. Nah, sedangkan aku ini selain aku ikhtiar ya, memang udah rezekinya aku ikhtiar juga. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang kendalanya apa gitu, mungkin bisa share biar saling support gitu satu sama lain. Nah, sekian dari aku. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat. Ini aku bukan menggurui, hanya bercerita tentang pengalaman yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Makasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.